Seberapa sulitkah bagi para pengungsi untuk masuk ke dalam benteng? Menurut Wang Fugui, dia hanya melihat 4 orang berhasil masuk ke dalam benteng selama 40 tahun hidupnya. Mereka semua adalah kerabat jauh dari orang-orang penting tertentu di kubu tersebut. Banyak dari orang-orang ini datang ke benteng untuk mencari perlindungan dengan kerabat mereka tetapi ditolak oleh benteng tersebut. Jadi mereka harus menetap di kota dan perlahan menunggu kesempatan datang. Jika sudah sangat sulit bagi kerabat orang-orang penting untuk masuk ke dalam benteng, akankah klaim Luo Xinyu untuk memberikan 3 tempat menjadi mungkin? Jika Anda benar-benar berpengaruh, Anda tidak perlu membuat kesepakatan dengan tentara untuk pergi ke Stronghold 112. Bukankah seharusnya Anda meminta mereka untuk mengantar Anda ke sana secara langsung? Orang bodoh menganggap orang lain bodoh. Ren Xiaosu merasa Luo Xinyu mengalami terlalu banyak kesulitan untuk mencapai tujuannya. Meskipun dia seorang pengungsi, dia tidak kekurangan penilaian. Jika orang lain adalah pemandunya, mereka mungkin akan mempercayai kliennya. Namun, Ren Xiaosu tidak melakukannya. Jika Ren Xiaosu menerima persyaratannya, bagaimana dia bisa menemukan Luo Xinyu begitu dia kembali ke benteng? Apa yang mencegahnya melompat dari kapal? Selain itu, sejujurnya, Ren Xiaosu sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadap Luo Xinyu dan Liu Bu. Semua orang merasa kering setelah makan daging babi untuk makan siang. Namun, semua air kemasan dan makanan mereka telah tertinggal di dalam pick-up, atau lebih tepatnya, sebagian besar air kemasan dan makanan mereka telah hancur ketika Su Xianchu dan yang lainnya tanpa ampun menembaki perbekalan tersebut. Su Xianchu memandang Ren Xiaosu dan bertanya, bagaimana kita bisa menemukan sumber air di sini? Pada saat ini, istana menugaskan sebuah misi. Quest, ajari semua orang cara menemukan sumber air. Kamu hanya bisa mencari sungai atau mengumpulkan embun dari dedaunan. Ren Xiaosu tidak menyembunyikan informasi dari mereka. Tetapi saya tidak menyarankan Anda pergi ke tepi sungai. Berdasarkan perkiraan saya, jarak sungai terdekat masih cukup jauh. Bersabarlah untuk saat ini. Anda belum akan mati kehausan. Kami akan mengumpulkan embun besok pagi. Su Xianchu mengangguk dan berkata, terima kasih. Terima kasih diterima dari Su Xianchu. 1. Ren Xiaosu menunggu cukup lama sebelum bertanya dalam benaknya, di mana hadiahku? Namun, pihak istana mengabaikannya. Ren Xiaosu bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seolah-olah ini adalah pertama kalinya istana menyaksikan Ren Xiaosu menyelesaikan misi tanpa menggunakan metode yang tidak biasa. Oleh karena itu, istana mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan tentang hasilnya. Setelah sekian lama, suara dari istana di benak Ren Xiaosu akhirnya berkata, misi selesai. Diberikan 1-0 kekuatan. Ren Xiaosu tercengang. Meskipun misinya telah selesai, itu tidak seperti yang dia harapkan. Kenapa dia diberi tambahan kekuatan lagi? Ren Xiaosu bertanya-tanya apakah istana akan meningkatkan atribut kekuatan dan ketangkasan secara merata. Namun pada akhirnya dexterity-nya masih tetap di 4,1 sedangkan strength-nya sudah mencapai 7,5. Dengan beberapa misi lagi, kekuatan Ren Xiaosu mungkin akan mencapai 3 kali lipat dari kekuatan orang dewasa normal. Saat ini, Ren Xiaosu masih memiliki 2 botol air yang dia tukarkan dengan setengah ikan. Tidak mungkin menyembunyikannya. Lagi pula, saku jaketnya hanya sebesar itu. Tiba-tiba, Liu Bu mendatangi Ren Xiaosu dan berkata, jual saya sebotol seharga 1.000 yuan. Ren Xiaosu menatapnya. Saya tidak menjual. 2.000 yuan. Liu Bu berkata dengan penuh semangat, maukah Anda menjualnya kepada saya seharga 2.000 yuan? Saya sangat haus. Ren Xiaosu merasa Liu Bu agak bodoh. Dia memandang Liu Bu dan berkata, uang tidak ada gunanya di tempat seperti ini. Nilai makanan dan air tidak ternilai harganya. Jika Anda ingin minum air, ambil sendiri dari tepi sungai. Liu Bu ingin melampiaskan amarahnya pada Ren Xiaosu. Tapi dia tidak bisa melakukannya karena dia tidak lagi merasa geram seperti di awal. Dia juga tahu bahwa peran Ren Xiaosu menjadi semakin penting daripada perannya selama perjalanan. Berdasarkan karakter Su Xianchu, jika ada perselisihan atau perbedaan yang tidak dapat didamaikan di antara keduanya, dia pasti akan memilih untuk meninggalkan Liu Bu daripada Ren Xiaosu. Ketika pertama kali keluar dari benteng, Liu Bu berpikir bahwa para pengungsi ada di sana hanya untuk mengabdi pada benteng, dan orang-orang dari benteng seperti mereka akan selalu dianggap tinggi dan perkasa. Namun kini dia sadar akan kenyataan bahwa keadaannya tidak seperti itu. Ren Xiaosu menyikat tangannya hingga bersih dengan beberapa daun yang dipetik dari pohon. Kemudian dia pergi mencari Wang Lei dan menghujaninya dengan perhatian lagi untuk mendapatkan lebih banyak tanda terima kasih. Tapi bagaimana mungkin ada tanda terima kasih yang tidak terbatas yang bisa dia peroleh darinya?
Setelah menerima perawatan hangat dan penuh semangat dari Ren Xiaosu, Wang Lei menyadari ada sesuatu yang salah dengan cara Ren Xiaosu memperlakukannya. Akibatnya, Ren Xiaosu tidak mendapatkan tanda terima kasih lagi dari ucapan terima kasih Wang Lei. Ketika Ren Xiaosu menyadari bahwa dia tidak menerima tanda terima kasih lagi dari Wang Lei, dia dengan tegas menyerah. Saat ini, tanda terima kasihnya sudah mencapai 84. Sore harinya, Su Xianchu melihat ke langit dan berkata, tempat ini tidak cocok untuk mendirikan kemah. Kita harus mencari tempat yang tidak terlalu terbuka untuk mencegah hewan liar menyerang kita. Semuanya, mari kita bertahan dan terus maju. Ren Xiaosu setuju dengan saran Su Xianchu. Tempat ini menjadi terlalu berbahaya setelah seekor babi hutan dibunuh dan dibakar. Sepertinya tidak terjadi apa-apa saat ini, namun karena ular berbisa, serangga, dan semut semakin aktif di malam hari, hal ini dapat menimbulkan bencana bagi semua orang saat malam tiba. Bukankah tikus yang dibuang tadi hanya tinggal kerangka? Su Xianchu pergi ke tandu dan berkata kepada Ren Xiaosu, ayo, kita bawa dia bersama. Ren Xiaosu berkata dengan tidak senang, mengapa saya harus menggendongnya? Su Xianchu dan Wang Lei bingung. Ren Xiaosu memandang Liu Bu dan berkata, pergi dan bawa tandu. Jika kamu tidak membawanya, aku akan memotongmu. Liu Bu hampir putus asa. Apakah dia sudah gila? Yang lain di perkemahan terkejut dengan perkembangan ini. Mereka berpikir, apakah kamu penderita skizofrenia atau apa? Mengapa sikapmu berubah begitu cepat? Bukankah kamu bilang kamu akan menebas siapapun yang mencoba bersaing denganmu untuk membawa tandu pagi ini? Su Xianchu tidak ingin membuang waktu lagi. Dia berkata, setiap orang akan bergiliran membawa yang terluka kecuali para wanita. Beberapa dari Anda mungkin juga terluka pada suatu saat. Jika Anda tidak ingin dibiarkan mati ketika hal itu terjadi, Anda harus membantu sekarang. Ren Xiaosu tiba-tiba merasa bahwa Su Xianchu adalah orang yang cukup rasional. Apapun yang terjadi dengan tim, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat semua orang kembali ke jalur yang benar. Sepanjang jalan, beberapa tentara nakal mulai mendekati Luo Xinyu lagi. Mereka bahkan akan berpura-pura dengan santai menyentuh Luo Xinyu ketika mereka melewatinya. Tapi Luo Xinyu akan terus mengantisipasinya dan berusaha menghindari kemajuan mereka. Setelah itu, beberapa tentara akan tertawa mesum. Secara logika, Liu Bu dan Luo Xinyu seharusnya memiliki hubungan yang baik, tetapi Liu Bu bahkan tidak berani berbicara ketika melihat ini. Bagaimana dia bisa menyinggung perasaan para prajurit? Setelah menemui hambatan dengan Su Xianchu dan Ren Xiaosu, Luo Xinyu tampaknya agak bingung. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan hanya bisa menghindarinya secara pasif. Terlebih lagi, para prajurit mulai memperlihatkan sisi kebinatangan mereka ketika mereka terjebak dalam situasi yang tampaknya berbahaya ini di mana mereka mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Tapi Ren Xiaosu tidak mau ikut campur. Ketika tim bergerak maju, dia ingat dia telah mendapatkan skill duplication scroll lainnya. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa meniru keterampilan tempur tingkat lanjut yang Xiao Jin kali ini. Namun, ketika Ren Xiaosu mengangkat kepalanya untuk mencari yang Xiao Jin, dia melihatnya menodongkan pistol ke kepala seorang tentara. Yang Xiao Jin menoleh ke Ren Xiaosu dan berkata, senjatanya milikmu sekarang. Prajurit yang Xiao Jin yang menodongkan senjatanya adalah orang yang paling melecehkan Luo Xinyu. Oleh karena itu, Ren Xiaosu berpikir yang Xiao Jin akhirnya akan membantu Luo Xinyu. Sebelumnya, Ren Xiaosu mengira yang Xiao Jin juga seseorang yang tidak peduli pada orang lain selain dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia tidak bisa mentolerir melihat Luo Xinyu diganggu oleh tentara. Mungkin itulah yang menjadi landasan bagi perempuan. Orang-orang di depan melihat kembali keributan ini dan bertanya-tanya apakah akan terjadi bentrokan kekerasan antara yang Xiao Jin dan para prajurit. Ren Xiaosu memandang Su Xianchu dan melihat bahwa dia mengerutkan kening tetapi tidak mau turun tangan. Sepertinya Su Xianchu juga merasa bahwa para prajurit ini telah bertindak terlalu jauh. Sementara itu, tidak ada satupun prajurit yang berani melangkah maju atau membela prajurit tersebut. Sekilas terlihat jelas tim mereka tidak bersatu. Namun, Ren Xiaosu tidak berniat bersikap sopan kepada mereka. Dia berjalan tepat di samping tentara itu dan mengeluarkan senjatanya dari sarungnya. Ketika para prajurit ini melarikan diri, mereka merasa senjata mereka terlalu berat untuk dibawa-bawa, jadi mereka membuang senapan mereka dan hanya menyimpan senjatanya. Tentara itu berkata dengan dingin, tahukah Anda betapa seriusnya kejahatan merampas senjata dari seorang tentara? Yang Xiao Jin berkata dengan tenang, jika kamu mengancamku lagi, kamu mungkin mati. Ren Xiaosu hampir bertepuk tangan saat mendengar itu. Dia benar-benar gadis yang tegas. Ketika dia mengeluarkan pistol prajurit itu dari sarungnya, prajurit itu menggunakan tangan kanannya untuk menggenggamnya erat-erat di pinggangnya.
Dia berusaha untuk diam-diam menghentikan Ren Xiaosu mengambil senjatanya. Namun, kekuatan Ren Xiaosu saat ini begitu besar sehingga tidak terbayangkan. Dia dengan paksa menjauhkan setiap jari prajurit itu. Jika prajurit ini tidak menyerah di tengah jalan, Ren Xiaosu akan sengaja mematahkan jarinya. Ini adalah pistol. Ren Xiaosu akhirnya bisa memegang senjata secara terbuka. Sejak dia memperoleh kemahiran senjata api tingkat lanjut, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memegang senjata secara terbuka. Prajurit yang senjatanya disita memandang Ren Xiaosu. Bukankah kamu sudah mengambil pistol itu dariku? Kenapa kamu masih menyentuhku? Di mana majalahnya? Ren Xiaosu bertanya. Prajurit itu terdiam. Ada di sisi kiri seragam. Saat dia membiarkan Ren Xiaosu terus mencari orangnya, dia mencibir pada Yang Xiaojin dan berkata, bahkan jika kamu memberinya pistol, apakah dia tahu cara menggunakannya? Dia hanya seorang pengungsi. Yang lain juga merasa perkataan prajurit itu tidak salah. Hanya Yang Xiaojin yang sedikit ragu akan hal itu ketika dia melihat cara Ren Xiaosu memegang pistolnya. Yang Xiaojin tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berpengetahuan tentang senjata api di antara semua orang di sini. Kalau tidak, istana tidak akan menilai keahliannya sempurna. Jadi ketika yang lain berpikir bahwa Ren Xiaosu tidak akan tahu cara menggunakan senjata bahkan jika dia membawanya, dia sudah menyadari bahwa sikapnya dalam memegang pistol itu sangat alami dan mahir. Bahkan dengan lengannya diturunkan, lengannya masih ditempatkan pada sudut yang paling sesuai untuk mengangkat senjatanya dalam sekejap. Ini bukanlah keterampilan yang seharusnya dimiliki seorang pengungsi. Yang lain tidak tahu, tapi Yang Xiaojin pasti bisa. Tapi dia tidak memikirkan hal ini terlalu lama. Dia hanya berkata kepada prajurit itu, pergilah. Dilucuti senjatanya mungkin merupakan salah satu penghinaan terbesar yang bisa dialami seorang prajurit. Prajurit itu tampak sangat pucat ketika dia berdiri di samping. Ketika Su Xianchu melihat bahwa masalah ini telah diselesaikan, dia berkata, mari kita terus maju. Kita perlu menemukan tempat perkemahan yang cocok sebelum matahari terbenam. Su Xianchu tidak ingin terlibat dalam kekacauan yang terjadi di tim. Dia tidak memikirkan hal lain selain pergi ke pegunungan Jing. Sepanjang jalan, para prajurit membuat batasan yang jelas antara mereka dan Luo Xinyu, Yang Xiaojin, dan Ren Xiaosu. Kedua belah pihak menjaga jarak satu sama lain. Namun, Ren Xiaosu sedang memikirkan sesuatu. Jika Yang Xiaojin bersikeras membantu Luo Xinyu, atau bahkan menawarkan untuk membantunya keluar dari tempat ini bersama-sama, dia mungkin tidak punya pilihan selain meninggalkan aliansi sementara mereka. Saat ini, Luo Xinyu berkata kepada Yang Xiaojin, terima kasih telah membantu saya. Saya harap kita bisa bekerja sama untuk keluar dari pegunungan Jing dalam beberapa hari mendatang. Tapi Ren Xiaosu dengan jelas memperhatikan keraguan Yang Xiaojin. Kemudian Yang Xiaojin berkata kepada Luo Xinyu, saya tidak membantu Anda dengan sia-sia. Kembalikan uang yang telah saya bayarkan terlebih dahulu kepada Anda. Luo Xinyu terdiam sesaat. Dia mengeluarkan 10.000 yuan dari tasnya dan menyerahkannya kepada Yang Xiaojin. Saat itu, Anda membayar saya 5.000 yuan. Tapi saya akan mengembalikan 10.000 yuan kepada Anda. Anggap ini sebagai rasa terima kasihku padamu. Yang Xiaojin secara merata mengakuinya dan mengantongi 10.000 yuan tanpa basa-basi. Luo Xinyu tersenyum saat melihat Yang Xiaojin menerima uang itu. Kalau begitu, kamu akan membantuku dalam perjalanan ini, kan? Biarkan aku memperbaikinya. Yang Xiaojin berkata kepada Luo Xinyu, saya tidak pernah berpikir untuk membantu Anda keluar dari pegunungan Jing. Saya hanya bisa memastikan bahwa Anda akan menjaga martabat Anda ketika Anda mati. Luo Xinyu terdiam. Mendengarkan percakapan mereka, Ren Xiaosu mengerti apa maksud Yang Xiaojin. Dia hanya akan memastikan bahwa Luo Xinyu tidak akan dilanggar oleh para prajurit ini. Mengenai apakah dia akan selamat, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Kenyataannya, Luo Xinyu juga agak menyedihkan. Meskipun dialah yang memulai perjalanan mereka keluar dari benteng, dia tidak bisa mempercayai satu orang pun lagi. Sebuah pertigaan muncul di jalan. Ini adalah dua jalan pegunungan yang mengarah ke dua arah berbeda. Kanopi di sini sangat tinggi hingga menutupi hampir seluruh langit. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui posisi matahari dan arah mana yang menuju ke pegunungan Jing. Su Xianchu berbalik dan bertanya pada Ren Xiaosu, kemana kita harus pergi? Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar suara dari istana melantunkan, "Quest, berikan petunjuk." Ren Xiaosu merenung sejenak sebelum berkata, "Ke kiri." Misi selesai. Diberikan 1-0 ketangkasan. Ren Xiaosu bisa merasakan kepadatan ototnya kembali kencang. Dia akhirnya bisa memastikan sesuatu.
Kombinasi kekuatan dan ketangkasan inilah yang membentuk kepadatan otot yang sebenarnya. Tidaklah cukup hanya meningkatkan kekuatan atau ketangkasan saja. Pada saat ini, tentara yang senjatanya disita berkata dengan dingin, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu belum pernah keluar sejauh ini? Saya ingat Anda menyebutkan bahwa Anda bersembunyi di ngarai selama beberapa hari sebelum keluar. Jadi, bagaimana Anda tahu jalan mana yang harus ditempuh?" Ren Xiaosu berkata dengan tenang, "Tidak." Su Xianchu dan Yang Xiaojin terdiam. Semua orang terdiam. "Jika Anda tidak tahu jalannya, mengapa Anda menyuruh kami belok kiri?" Namun, Ren Xiaosu tidak berada di bawah tekanan apapun. Dia hanya diminta memberi mereka petunjuk untuk pencarian istana. Tidak disebutkan kemana dia harus mengarahkan mereka. Entah dia tahu jalan yang benar atau tidak, yang harus dia lakukan hanyalah menunjukkan jalan ke depan. Dia tidak tahu jalan yang benar, tapi misinya harus diselesaikan. Su Xianchu ragu-ragu sejenak dan berkata, "Lalu mengapa kamu menunjuk ke kiri?" Ren Xiaosu berkata, "Meskipun saya tidak tahu kemana harus pergi, saya tahu bahwa pegunungan Jing ada di sebelah kiri di depan kita." "Oke." Su Xianchu mengangguk. "Kalau begitu kita ke kiri. Anda bisa memberitahu saya jika Anda menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan kemah." Ketika Su Xianchu membuat keputusan di hutan belantara, dia biasanya meminta pendapat Ren Xiaosu. Dan berdasarkan fakta, pendapatnya secara umum benar. Ren Xiaosu akan memanjat pohon pinus manapun yang mereka temui di sepanjang jalan untuk memetik beberapa buah pinus dan jarum pinus yang montok. Yang lain merasa was-was. Mereka bisa mengerti mengapa dia memetik buah pinus karena itu bisa dimakan. Tapi kenapa dia memetik jarum pinus itu? Mereka melihat Ren Xiaosu memeras zat hijau muda dari jarum pinus satu persatu dan kemudian menjilat semuanya. Dia berkata kepada yang lain, "Jika kalian tidak ingin mati kehausan, kalian bisa belajar dari saya." Beberapa dari mereka ragu-ragu karena tidak tahu apakah mereka harus belajar darinya atau tidak. Pada akhirnya, hanya Yang Xiaojin dan Su Xianchu yang memanjat pohon pinus tanpa ragu-ragu. Berbicara tentang naluri bertahan hidup, Su Xianchu dan Yang Xiaojin adalah dua orang yang paling tidak sombong di tim selain Ren Xiaosu. Ketika Ren Xiaosu mengatakan bahwa zat yang diekstraksi dari jarum pinus dapat diminum, mereka berdua tidak ragu-ragu dan memanjat pohon untuk mencari jarum pinus yang cocok untuk diekstraksi. Mereka bahkan memetik banyak buah pinus juga. Faktanya, hanya seseorang seperti Ren Xiaosu yang bertahan hidup di alam liar yang tahu bahwa alam itu murah hati. Tidak peduli siapa yang mendapat keuntungan darinya. Selama Anda berusaha, Anda bisa bergantung pada alam untuk bertahan hidup. Seseorang mengeluh, "Lebih baik menjadi binatang jika saya harus melakukan ini. Betapa aku berharap bisa terlahir kembali sebagai binatang di kehidupan selanjutnya." Ren Xiaosu meliriknya. "Hewan tidak menjalani kehidupan yang riang seperti yang Anda pikirkan. Saya pernah mendengar bahwa jerapah, yang merupakan hewan darat tertinggi, dapat bertahan melawan predatornya karena ukurannya yang lebih besar. Namun, proses perkawinannya bisa menjadi sangat rumit. Itu sebabnya jerapah jantan perlu meminum air seni jerapah betina untuk mengetahui apakah jerapah sedang berahi sebelum jerapah mulai merayunya. Jika hasilnya tidak sesuai harapannya, jerapah jantan akan meminum air seninya secara cuma-cuma." Anggota tim lainnya curiga bahwa Ren Xiaosu sengaja mencoba membuat mereka jijik. Tidak, bocah pengungsi ini pastinya berusaha membuat mereka jijik. Pada saat ini, kepercayaan diri Ren Xiaosu meningkat karena dia memiliki senjata sekarang. Hanya ada 11 orang dan 7 senjata dalam seluruh kelompok, dengan 3 senjata sudah ada di tangan Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin. Selain itu, Ren Xiaosu dan Yang Xiaojin masing-masing memiliki keterampilan senjata api tingkat lanjut dan keterampilan senjata api yang sempurna. Kecuali jika mereka bentrok langsung dengan Su Xianchu, aliansi sederhana mereka pasti akan memastikan kemenangan penuh atas siapapun yang mereka lawan. Sambil menunggu semua orang memetik jarum pinus dan kerucut pinus, Ren Xiaosu tidak melakukan banyak hal. Dia kemudian teringat skill Duplication Scroll miliknya yang masih belum terpakai. Dia melirik Yang Xiaojin dan berkata dengan tegas dalam pikirannya, "Gunakan skill Duplication Scroll." Keterampilan tingkat lanjut target yang disalin secara acak, pembuatan bom. Ren Xiaosu tercengang. Dia segera mempelajari skill tersebut tetapi sedikit bingung. Pelatihan apa yang diterima Yang Xiaojin di masa lalu? Mengapa semua keahliannya begitu kejam? Selain itu, kombinasi keterampilan senjata api, pembuatan bom, dan lompat tali sangat tidak serasi. Apakah keterampilan ini benar-benar berasal dari orang yang sama? Ren Xiaosu jadi penasaran. Dia bertanya dalam benaknya, apakah targetnya memiliki keterampilan membunuh? Informasi ini bisa terungkap jika itu ditujukan pada target lama yang kamu coba pelajari. Dia memiliki keterampilan membunuh tingkat lanjut.
Ren Xiaosu tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah targetnya memiliki nyanyian lagu anak-anak? Informasi ini bisa terungkap jika itu ditujukan pada target lama yang kamu coba pelajari. Dia memiliki nyanyian lagu anak-anak tingkat lanjut. Ren Xiaosu terdiam. Sungguh keterampilan yang kacau. Dia merasa dia pasti sangat gila menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, tapi dia tidak pernah mengira dia benar-benar memiliki keterampilan itu, dan itu bahkan merupakan keterampilan tingkat lanjut juga. Pada saat ini, semuanya akhirnya selesai memetik buah pinus dan jarum pinus. Ren Xiaosu menghela nafas dan berkata, tidak bisakah kalian memetiknya dari pohon yang berbeda? Dengan mengambil semuanya dari pohon yang sama, kalian semua hampir saja menelanjanginya. Ketika semua orang mendengar ini, mereka melihat ke atas. Benar saja, pohon itu hampir gundul. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, bukankah kalian seharusnya berterima kasih padaku karena mengajarimu cara bertahan hidup di alam liar? Yang lainnya terkejut. Kemudian beberapa orang berterima kasih kepada Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu menemukan bahwa hanya Su Xianchu dan Yang Xiaojin yang tulus berterima kasih padanya. Dengan tanda terima kasihnya di usia 86, Ren Xiaosu menjadi lebih bersemangat untuk membuka kunci senjatanya. Jadi dia mengalihkan perhatiannya ke orang lain di sekitarnya. Tiba-tiba, Ren Xiaosu menyadari bahwa tangan Luo Xinyu masih kosong. Bahkan Liu Bu memegang beberapa buah pinus. Ketika Luo Xinyu menyadari bahwa Ren Xiaosu sedang menatapnya, dia berkata dengan malu, saya tidak bisa memanjat. Sejak kapan Luo Xinyu, seorang selebriti dari kubu, pernah memanjat pohon setinggi itu? Oleh karena itu, dialah satu-satunya yang bertangan kosong. Kapan seseorang merasa paling kesepian? Ketika semua orang punya sesuatu, tapi kamu tidak. Misalnya, semua orang punya uang, tapi Anda tidak. Misalnya, setiap orang memiliki buah pinus, tetapi Luo Xinyu tidak. Luo Xinyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata kepada Ren Xiaosu, saya akan membayar Anda 10.000 yuan, jadi bisakah Anda membantu saya memetiknya? Mata Ren Xiaosu berbinar. Dia segera memasukkan semua buah pinus dan jarum pinus yang dia bungkus dengan pakaiannya ke dalam pelukan Luo Xinyu. Kamu adalah saudaraku mulai sekarang. Luo Xinyu terkejut. Terima kasih. Terima kasih diterima dari Luo Xinyu. 1. Ren Xiaosu belum menjual airnya sebelumnya karena air kemasan terlalu berharga. Itu bersih dan nyaman untuk dibawa kemana-mana. Namun buah pinus dan jarum pinus berbeda karena mudah didapat. Selanjutnya, Luo Xinyu menawarkan banyak uang. Apa yang bisa dia lakukan dengan 10.000 yuan? Dia bisa menggunakannya untuk menjalani kehidupan yang baik di kota hingga 2 tahun. Tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Faktanya, Anda tidak akan pernah tahu apakah Anda akan menjadi saudara laki-laki Ren Xiaosu sebelum memberikan uang kepadanya. Ia juga dikenal sebagai saudara Schrödinger 1. Luo Xinyu mengambil buah pinus dan jarum pinus darinya. Namun, dia menyadari bahwa Ren Xiaosu tidak pergi dan memetik lagi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kamu tidak akan memetik lebih banyak buah pinus? Apa yang akan kamu makan di malam hari? Ren Xiaosu tersenyum dan berkata, aku akan makan coklatnya. Luo Xinyu terdiam. Ren Xiaosu masih membawa coklat yang telah dia tukarkan dengan Luo Xinyu. Kebetulan coklatnya sedikit meleleh saat dia membawanya selama beberapa hari terakhir. Meski sudah akhir musim gugur, tubuhnya masih menyalurkan panas melalui sakunya. Pada awalnya, dia tidak mempercaya Yang Xiaojin ketika dia mengatakan coklatnya akan meleleh. Lagi pula, dia belum pernah makan coklat sebelumnya. Dia telah berencana membawanya kembali untuk dicoba oleh Yan Liuyuan, tetapi sepertinya dia tidak dapat membawanya kembali. Dalam sekejap, rasa terima kasih Luo Xinyu lenyap. Coklat itu adalah coklat yang dia tipu darinya. Sebelum malam tiba, Ren Xiaosu menemukan sebuah lubang besar yang cocok untuk mendirikan kemah. Sebuah batu menonjol keluar dari tebing, menciptakan sebuah overhang besar yang membentuk tempat berlindung alami semi terbuka seperti sebuah gua. Ren Xiaosu memperhatikan beberapa awan cirrocumulus di langit ketika dia melewati tempat terbuka. Meskipun dia tidak memahami prinsip di baliknya, dia tahu itu pertanda akan turunnya hujan. Sekarang mereka dapat beristirahat dengan lebih baik karena mereka menemukan permukaan tebing yang dapat melindungi mereka dari angin dan hujan. Saat mereka duduk di bawah jembatan berbatu ini, hujan mulai turun. Su Xianchu menoleh ke Ren Xiaosu dan bertanya, bisakah kita minum air hujan? Tidak. Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. Meski sudah tidak terlalu asam lagi, kamu masih bisa mati karena meminum hujan asam. Ren Xiaosu masih tidak yakin bagaimana hujan asam terbentuk dan kriteria apa yang mengklasifikasikannya sebagai hujan asam, jadi dia hanya bisa menggunakan keasaman untuk menggambarkan secara kasar tingkat bahaya hujan asam.
Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari hutan di luar lubang. Tapi itu menyebar jauh dalam sekejap, tidak memberi Ren Xiaosu dan teman-temannya waktu untuk bereaksi. Tepat pada saat ini, orang yang paling dalam di lubang itu berkata, "Lihat, seseorang mengukir beberapa kata di sini." Ren Xiaosu dan Su Xianchu pergi ke dinding dan terkejut melihat dua baris tulisan bengkok yang diukir oleh seseorang di atas lubang. Kami melihat beberapa bayangan aneh bergerak di hutan. Mereka menghilang, semuanya menghilang. Komentar 1. Pacat. Pacat. Terima kasih. Lihat semua komentar. Nilai bab ini. Pilih dengan Power Stone. Mengirimkan hadiah. Babak 64, Satelit. Penerjemah, Legge Editor, Legge. Ketika semua orang melihat dua baris tulisan itu, suasana di dalam lubang itu anjlok hingga titik beku. Sejak memasuki hutan hari ini, kelompok tersebut menghadapi bahaya lagi. Selain kelelahan karena tidak bisa tidur semalaman, tidak ada kejadian aneh lainnya yang terjadi. Hal ini memberikan kesan yang salah kepada semua orang bahwa tempat ini lebih aman daripada Ngarai dan tempat lain yang pernah mereka kunjungi sebelumnya dalam perjalanan. Mereka bahkan hampir melupakan peringatan yang tertulis di luar Ngarai. Namun semuanya kembali pada mereka saat ini. Mayat Susia yang hilang, wajah serangga yang mengerikan, dan kata-kata yang terukir di dinding tebing yang memperingatkan, "Berhenti di sini, kamu yang hidup." Apakah ada yang hilang sejauh ini? Reaksi pertama Su Xianchu adalah menghitung jumlah orang dalam kelompok mereka. Namun, dia menemukan tidak ada seorang pun yang hilang. Mungkinkah seseorang mempermainkan kita dengan menuliskan kata-kata itu di sini? Liu Bu bertanya-tanya. Tidak ada tanda-tanda perlawanan di lubang ini, dan kami bahkan tidak melihat sisa-sisa kerangka manusia atau hewan liar di sepanjang jalan. Tunggu sebentar. Kata-kata Liu Bu mengejutkan Ren Xiaosu. Sebenarnya, itu adalah hal teraneh yang pernah terjadi. Beberapa sisa kerangka biasanya tersebar di seluruh hutan. Baik itu burung, ular, atau hewan liar berukuran besar lainnya, sisa-sisa kerangka mereka harus sering terlihat. Tapi hal yang paling aneh tentang hutan ini adalah Ren Xiaosu belum pernah menemukan sisa kerangka apapun, selain milik tikus yang telah dia buang. Pada saat ini, Ren Xiaosu ingin kembali untuk memastikan apakah kerangka tikus itu telah menghilang juga. Lagi pula, itu belum terlalu lama dibuang, dan masih ada beberapa tulang yang tersisa ketika dia memeriksanya di pagi hari. Namun saat ini, tulang-tulang tersebut mungkin sudah hilang. Hal yang sama juga terjadi pada tubuh Susia, sisa ikan, dan tulangnya. Ada sesuatu yang menyeramkan di hutan besar ini. Seorang tentara bertanya, sepertinya beberapa orang telah berada di sini dalam setahun terakhir, dan kelompoknya bahkan cukup besar. Tapi hampir tidak ada seorang pun dari Stronghold 113 yang datang ke Pegunungan Jing selama setahun terakhir ini. Mungkin orang-orang dari Stronghold 112 yang melakukan perjalanan ke markas kita, tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Su Xianchu mencari ingatannya. Tetapi karena kami adalah pasukan berpangkat paling rendah di pasukan swasta, kami tidak mungkin mengetahui siapa yang pernah ke sini. Su Xianchu benar tentang hal itu. Mereka adalah orang-orang yang paling tidak penting dalam pasukan swasta, jadi mengapa para petinggi memberitahu mereka semua informasi yang mereka ketahui? Seseorang berkata, mungkinkah kami dikirim ke sini karena terjadi sesuatu pada tim yang keluar ke sini? Dan ketika para petinggi di benteng mengetahui hal itu, mereka mengirim kami untuk menyelidikinya. Jika tim itu membawa telepon satelit, mereka seharusnya bisa mengirimkan informasi kembali ke benteng, kan? Ini adalah pertama kalinya Ren Xiaosu mendengar istilah telepon satelit. Hal ini bahkan belum pernah disebutkan sebelumnya oleh Zhang di sekolah. Dia juga telah memikirkan hal ini beberapa kali dan percaya bahwa harus ada suatu bentuk komunikasi antara berbagai benteng. Dan sepertinya komunikasi mereka dilakukan melalui telepon satelit yang sedang mereka bicarakan. Ren Xiaosu bertanya pada Yang Xiaojin dengan berbisik, apa itu telepon satelit? Saya pernah mendengar dari Tuan Zhang bahwa ada sesuatu yang disebut telepon di benteng, tapi apa itu telepon satelit? Yang Xiaojin memandangnya dan berkata, umat manusia telah menguasai beberapa satelit sebelum Tecataclys, sehingga kami dapat menjaga komunikasi antara berbagai benteng. Seseorang berkata dengan marah, jika para petinggi tahu mereka hilang, jelas mereka berniat mengirim kita ke kematian dengan mengirim kita ke sini. Apakah mereka berpikir untuk menggunakan nyawa manusia untuk memastikan apakah berita itu benar? Jika kita mati di sini juga, berarti tempat ini sangat berbahaya. Tidak mengherankan jika kami bahkan tidak diberi telepon satelit apapun kali ini. Sepertinya mereka berusaha meminimalkan kerugiannya, bukan? Mungkinkah hidup kita lebih berharga daripada telepon satelit?
Su Xianchu meliriknya dan berkata, jangan menebak-nebak ketika Anda hanya memiliki sedikit informasi. Selain itu, spekulasimu juga tidak logis. Kenyataannya, prajurit itu terlalu ketakutan saat ini dan tidak dapat berbicara dengan bijaksana. Karena itu, Su Xianchu tidak setuju dengan asumsinya. Namun, Ren Xiaosu melihat lebih dekat pada dua baris kata tersebut dan berkata, apa yang digunakan untuk mengukir kata-kata ini di dinding? Saya pikir itu mungkin sesuatu seperti bayonet. Tidak mungkin mengukir tanda sedalam itu pada permukaan batu menggunakan barang sehari-hari yang dibawa orang biasa. Su Xianchu mengangguk. Seharusnya itu adalah prajurit dari Stronghold 112. Dia menoleh ke semua orang dan berkata, tidur nyenyak malam ini. Jika ada yang ingin keluar dari lubang pada malam hari untuk buang air, pastikan untuk pergi bersama dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pengaturan ini dibuat untuk mencegah terjadinya lagi penghilangan paksa yang tidak dapat dijelaskan. Bahkan jika mereka berada dalam bahaya, kecil kemungkinannya 3 orang tidak akan bisa berteriak minta tolong. Su Xianchu melanjutkan, dan malam ini, setiap orang harus bergiliran berjaga. Bagaimana dengan ini? Saya akan mengambil shift pertama sebelum yang lain mengambil alih. Para wanita tidak perlu berjaga-jaga. Ren Xiaosu menerima pengaturan itu tetapi berpikir tidak ada gunanya berjaga malam. Mereka tidak hanya harus waspada terhadap bahaya eksternal, mereka juga harus waspada terhadap bahaya internal dari tim. Lagi pula, Yang Xiaojin dan dia baru saja menyita senjata dari seorang tentara, jadi kemungkinan besar tentara itu akan mencoba menyerangnya secara diam-diam di tengah malam. Tetapi pada saat ini, Yang Xiaojin berkata kepada Ren Xiaosu, kamu berjaga-jaga di paruh pertama malam ini sementara aku akan mengambil alih paruh kedua. Oke. Ren Xiaosu mengangguk. Aliansi sementara mereka memiliki landasan dasar lain, mereka tidak punya alasan untuk menyakiti satu sama lain. Aku akan keluar sebentar, kata Yang Xiaojin. Ren Xiaosu berpikir, apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi padamu? Dia bertanya padanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Yang Xiaojin berhenti sejenak sebelum berkata dengan suara rendah, tidak perlu. Ren Xiaosu sedikit bingung. Bukankah gadis ini terlalu berani? Keterampilan macam apa yang dia sembunyikan? Di samping mereka, Luo Xinyu berdiri dan berkata, biarkan aku menemanimu. Dia kemudian menoleh ke Ren Xiaosu dan menatapnya. Kamu benar-benar bodoh. Ren Xiaosu merasakan wajahnya terbakar karena malu. Dia baru menyadari apa yang sedang terjadi. Kedua gadis itu menantang hujan dan pergi keluar. Su Xianchu melihat mereka tetapi tidak mengatakan apapun. Seorang tentara berbisik dengan nada mengejek, akan sangat disayangkan jika kedua gadis itu hilang. Namun kurang dari 5 menit kemudian, Yang Xiaojin dan Luo Xinyu kembali ke lubang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah ada sesuatu yang berubah? Mungkinkah tim tersebut tidak menjadi sasaran, bayangan aneh, di hutan? Ketika dua tentara melihat bahwa mereka telah kembali, mereka berdiri dan berkata, kami juga akan keluar untuk buang air. Tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Kedua pria itu sebenarnya telah membiarkan kedua gadis itu pergi duluan untuk mencari tahu rutenya sebelum mereka berani keluar sendiri. Terlebih lagi, keduanya bahkan hampir kesal karena takut. Mereka benar-benar tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sebenarnya, mereka berencana untuk buang air di lubang tersebut. Tapi bukankah Yang Xiaojin dan Luo Xinyu kembali dengan baik? Jadi mereka harus mengumpulkan keberanian dan pergi keluar. Su Xianchu mengangguk dan berkata, cepat kembali. Jangan buang waktu untuk merokok di luar sana. Jangan khawatir tentang itu. Kedua tentara itu mengenakan pakaian mereka dan keluar. Ren Xiaosu sedang makan coklat dan memperhatikan Yang Xiaojin yang sedang mengeringkan dirinya di lubang. Penasaran, dia bertanya, tidakkah terjadi sesuatu pada kalian berdua di luar sana? Tidak, jawab Yang Xiaojin sederhana. Seseorang di dalam lubang menyalakan api. Setelah semua orang melemparkan buah pinus ke dalam api, mereka mulai memeras zat cair dari jarum pinus dan menjilatnya untuk menghilangkan dahaga. Kerucut pinus bergerak saat dipanggang dalam api. Semua orang merasa hangat karenanya. Mereka merasa seperti dihidupkan kembali. Saat itu, Su Xianchu melihat keluar dari lubang. Keduanya, kenapa mereka belum kembali? Kedua tentara yang belum kembali hanya berani keluar ketika mereka melihat tidak ada yang terjadi pada Yang Xiaojin dan Luo Xinyu. Dengan pergi keluar bersama-sama, mereka mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Namun kini setelah hampir 10 menit berlalu, mereka berdua masih belum kembali. Su Xianchu berdiri di tepi lubang dan mengintip ke dalam hutan. Meski baru sore, langit sudah menghitam karena hujan. Mungkinkah terjadi sesuatu pada mereka? Seseorang bertanya.
Tapi tidak ada suara apapun, kata seseorang sambil meringkuk di sudut lubang. Tentunya mereka tidak mungkin diserang pada saat yang sama dan tidak mengeluarkan suara, kan? Secara logika, memang seharusnya demikian. Tapi bukankah ini justru yang membuatnya semakin menakutkan? Su Xianchu telah menginstruksikan semua orang untuk pergi berkelompok, namun meski begitu, sesuatu masih terjadi. Su Xianchu berkata, jangan berpikir terlalu keras. Mereka mungkin tertunda sedikit. Lagi pula ini baru 10 menit. Semua orang di lubang itu menjadi diam. Meskipun Su Xianchu menghibur semua orang dengan mengatakan itu, kedua prajurit itu tidak muncul kembali seiring berjalannya waktu. Su Xianchu berkata, siapa yang mau pergi dan mencarinya bersamaku? Ren Xiaosu terkejut. Su Xianchu bahkan rela mengambil risiko bahaya yang tidak diketahui dan hujan asam untuk pergi ke hutan dan mencari bawahannya. Tapi tak seorang pun di lubang itu yang mengajukan diri. Siapa yang rela keluar dan mencari kematian di saat seperti ini? Beberapa prajurit bahkan buang air kecil di bagian paling dalam dari lubang tersebut dan memenuhi seluruh lubang tersebut dengan bau pesing. Akibatnya, Ren Xiaosu dan yang lainnya terpaksa duduk di dekat bagian luar lubang yang terdapat ventilasi. Meski di sana agak dingin, setidaknya mereka tidak perlu mencium baunya. Su Xianchu menghela nafas dan berkata, jika kalian semua tidak membantu orang lain, jangan salahkan orang lain karena tidak membantu ketika hal yang sama terjadi pada kalian. Ren Xiaosu tidak mengkhawatirkan hal itu karena dia tidak mengharapkan siapapun menyelamatkannya. Bahkan Yang Xiaojin, yang merupakan sekutunya, mungkin akan meninggalkan semua orang jika ada bahaya. Karena mereka tidak berhubungan satu sama lain, sudah bagus bahwa mereka tidak saling menyabotase. Suara hujan yang mengguyur hutan terdengar dari luar. Ren Xiaosu berkata kepada Yang Xiaojin, saya akan berjaga selama paruh pertama malam ini. Pergilah dan istirahatlah. Tanah hutan akan menjadi sangat sulit untuk dilalui setelah hujan. Itu akan menghabiskan banyak staminamu. Hati-hati dengan prajurit itu juga. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Ren Xiaosu sudah tahu sejak mereka berdua menyita senjata bahwa para prajurit akan berkumpul bersama dari waktu ke waktu. Ini menimbulkan potensi masalah bagi mereka, tetapi Ren Xiaosu belum menemukan cara untuk menanganinya. Yang Xiaojin mengangguk. Kemudian dia menutup matanya dan bersandar ke dinding untuk beristirahat. Namun meski begitu, senjata Yang Xiaojin masih mengarah ke semua orang, termasuk Ren Xiaosu. Ren Xiaosu tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Sebuah tim yang terdiri dari 11 orang entah kenapa berubah menjadi 9. Ren Xiaosu memandangi prajurit yang tersisa di lubang itu dan melihat beberapa dari mereka duduk dan merokok. Asap rokok masih bercampur dengan bau yang membuat Ren Xiaosu mual. Dia merasa sulit membayangkan betapa rentannya pertahanan benteng ketika bahkan para prajurit di benteng tersebut menggunakan obat-obatan psikoaktif untuk diri mereka sendiri. Apakah ini hanya terjadi di benteng 113 atau sebagian besar prajurit dari benteng lainnya juga sama? Para prajurit ini membawa cukup banyak rokok, dan Liu Bu juga menyiapkan 10 bungkus untuk mereka. Namun, mereka kehilangan sebagian besar dari mereka saat melarikan diri. Saat ini, mereka hanya memiliki sekitar setengah bungkus atau 1 bungkus penuh yang tersisa di masing-masingnya, sementara beberapa dari mereka bahkan tidak memiliki sisa sama sekali. Sekelompok orang yang duduk di sana sedang merokok bersama, memenuhi seluruh lubang dengan asap. Untungnya, Ren Xiaosu, Yang Xiaojin, dan Luo Xinyu semuanya duduk di tepi luar lubang, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Mereka mendengar seorang tentara berkata kepada yang lain, pinjamkan saya rokok. Aku sudah kehabisan. Aku juga sudah kehabisan. Ini rokok terakhir yang kumiliki. Prajurit di sampingnya bergerak sedikit ke sisi lain. Sebenarnya, dia masih memiliki lebih dari setengah bungkus tersisa di sakunya, tapi hari-hari ke depan masih sangat panjang. Siapa yang tahu berapa lama lagi mereka akhirnya bisa keluar dari tempat ini? Dia bahkan tidak punya cukup uang untuk dirinya sendiri. Prajurit yang ingin menyalakan rokok memandang yang lain dan berkata, pinjamkan saya rokok. Saya akan mengembalikan 1 paket kepada Anda ketika kita kembali ke benteng. Pada saat ini, penarikannya mulai terjadi. Dia tidak segan-segan membuat janji seperti itu hanya agar dia bisa merokok. Dan rokok tidak murah di kubu tersebut. Siapa yang tahu kalau kita bisa kembali ke benteng hidup-hidup, seseorang mengejek. Dengan apa kamu akan membayar pada saat itu, nyawamu? Ren Xiaosu menghela nafas. Para prajurit ini benar-benar seperti gerombolan yang tidak tertib. Saat nyawa 2 rekan mereka masih dipertaruhkan, mereka terlibat pertikaian karena rokok. Prajurit yang gejala penarikan diri mulai muncul hanya bisa duduk di dalam lubang ketika dia gagal mendapatkan rokok.
Ren Xiaosu mengamatinya saat dia mulai menggigil sementara butiran keringat mulai terbentuk di dahinya. Meskipun para prajurit ini merokok dengan kualitas yang lebih baik daripada para pekerja di kota, gejala penarikan diri mereka lebih parah. Jika mereka menghadapi bahaya saat ini, pecandu ini mungkin tidak akan mampu berdiri, apalagi melawan. Ren Xiaosu memandang Luo Xinyu, yang masih terjaga, dan berkata, seperti apa rasanya, di dalam benteng tempat Anda berasal? Ini sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang paling membuat penasaran Ren Xiaosu karena dia selalu ingin tinggal di benteng. Karena semua kebutuhan sehari-hari dengan kualitas terbaik yang diproduksi di kota akan dipilih dan diangkut ke dalam benteng. Orang-orang di dalam tidak perlu makan roti jagung, bisa mencuci muka setiap hari, dan konon mereka juga punya listrik. Ren Xiaosu dan Yan Liuan dulu mengira tempat itu adalah surga, tetapi sekarang tampaknya tempat itu tidak seindah yang mereka bayangkan. Luo Xinyu sangat senang ketika Ren Xiaosu berinisiatif untuk berbicara dengannya. Dia masih harus banyak bergantung padanya selama perjalanan. Dia menjelaskan dengan berbisik, sebenarnya ada orang yang sengaja membuatnya seperti ini. Pemberontakan yang dilakukan oleh tentara swasta di salah satu benteng terjadi, dan para pengawas benteng lainnya perlahan-lahan mulai menaruh niat buruk terhadap para prajurit. Meskipun para petinggi berharap akan ada orang yang melindungi mereka, mereka ingin tentaranya tetap setia dan tidak memiliki ambisi. Jadi rokok ini adalah alat terbaik untuk membuat mereka kehilangan ambisinya. Ren Xiaosu bertanya, apakah merokok terlalu banyak tidak masalah? Tentu saja tidak. Luo Xinyu berkata, beberapa veteran di benteng berperilaku seperti zombie. Dan akibatnya, beberapa istri mereka bahkan kabur bersama yang lain. Bentengnya berantakan sekali. Ren Xiaosu menghela nafas. Tidak ada apa-apa. Luo Xinyu berkata, saya telah melihat seorang wanita berusia 60 tahun dengan selusin gigolo yang dia bayar untuk menghidupinya. Bisa dibilang dia merampok buayanya. Ren Xiaosu tercengang. Seorang berusia 60 tahun? Menurutku, merampok buayan tidak menggambarkan hal itu dengan tepat. Luo Xinyu terkejut. Lalu apa yang akan terjadi? Ren Xiaosu berpikir sejenak sebelum berkata, memiliki anak di usia tua. Luo Xinyu terdiam. Luo Xinyu menyadari bahwa otak Ren Xiaosu benar-benar terhubung sedikit berbeda dari yang lain. Tidak heran semua penduduk kota mengatakan dia sakit kepala. Dia jelas-jelas orang normal, namun dia menunjukkan tanda-tanda penyakit mental. Bagaimana cara pikirannya bekerja? Saat ini, seseorang di dalam gua berseru, apa ini? Basah sekali. Setelah dia mengatakan itu, kelompok itu berlari keluar gua seolah-olah mereka mendapat kejutan besar. Ren Xiaosu melihat ke dalam lubang tetapi bingung. Tidak ada apapun di dalamnya.